naga kingku. Walaupun kamu menganggap dirimu manusia, kamu hanyalah cahaya. Kau bukan manusia. Apa-apaan ini? Kalau manusia tidak bisa melindungi bumi, namanya unfaedah. Yusare, aku akan menunjukkan kekuatan cahaya. Sekarang aku akan membaca mantra. Loh, kok Harry Potter? Loh, kok Zong? Nah, ini dia. Rilieku, lihat. Harapan dan cahaya. Hahaha. Waduh. Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini aku akan nge-review Ancient Sparklands. Hooray! Ini adalah DX terbaru versi Ultraman Trigger. Dan pastinya kalian semua sudah tahu kalau Ancient Sparklands itu muncul di Trigger the Movie. Nah, kalau kalian penasaran isinya seperti apa, tetap di Calvin Channel. Oke, ini dia box untuk Ancient Sparklands. Nah, boxnya itu seperti ini dia guys. Dan kalau dibandingkan dengan yang Sparklands original itu seperti ini. Nah, untuk besar boxnya itu memang nggak beda guys. Ini memang nggak beda. Cuman box artnya aja yang pastinya beda. Nah, di sini untuk Ancient Sparklands itu lebih bertema gelap-gelap gitu. Dan untuk yang versi origin ini dia banyak gambar-gambar gitu, warna-warni. Terus juga lebih keren ya, ini memang sama-sama keren. Tapi menurutku sih lebih bagus yang ini soalnya lebih gampang dilihat. Oke, untuk box artnya itu samping ini samping, pokoknya sampingnya itu seperti ini. Nah, untuk samping yang Ancient Sparklands di sini ada 4 form dari Ultraman Trigger, ada Glitter, Trigger Eternity, Power Type, Sky Type, dan juga pastinya Multi Type. Nah, untuk samping satunya itu seperti ini dia guys. Nah, untuk samping satunya ini adalah musuh utama atau musuh legend dari Ultraman Trigger. Ada Kameara, Dargon, dan juga satunya ini aku sedikit lupa guys namanya siapa. Ini Hudram kalau nggak salah namanya Hudram. Dan pastinya ada Dark Trigger atau Trigger Dark. Tapi sebenarnya Trigger Dark itu sekarang bukan musuhnya Trigger guys, malah jadi temannya. Soalnya yang menggunakan atau meminjam kekuatannya itu Ignis. Oke. Nah, untuk belakangnya tuh seperti ini dia guys. Aku sedikit lebih fokus pada yang Ancient Sparklands. Nah, untuk detail-detail bagian belakang ini keren banget ya guys, menurutku keren banget. Ini seperti apa ya, gambar-gambar kuno gitu, artefak gitu. Terus ini adalah gambar. Ini sepertinya Ultraman Trigger atau Ultraman 3 sedang melawan kaiju. Terus di sini juga ada gambar-gambar
Ini seperti kaiju. Terus di sini ada seperti apa ya, orang mengangkat obor. Nah, tuh terus pastinya di depan ada Ultraman Trigger. Ini belakangnya itu digunakan buat nuansa-nuansa Ultraman Trigger ya, jadinya cukup gampang dikenal. Terus untuk bagian atasnya ada tulisan Ultraman, ya bukan Ultraman, ini DX Ancient Sparklands. Ini DX Ancient Sparklands. Ini mungkin bener mungkin salah ya guys, soalnya aku cuma nebak-nebak. Terus untuk bagian bawah itu seperti ini, cuman peringatan dan juga beberapa tulisan lainnya. Dan sekarang langsung saja kita akan buka. Dan juga ketepaan aku di sini sedang memegang apa ya, ini Sparklands yang versi original, dan juga ada dua hyper key, yaitu hyper key-nya dari Ultraman Trigger Power Type dan juga Ultraman Trigger Multi Type. Oke, aku akan taruh sana. Nanti pastinya kita akan coba-coba di Ancient Sparklands-nya. Dan aku lihat-lihat gitu dan juga baca-baca, ada fitur unik guys, yaitu dia bisa mengeluarkan suara dengan sensor cahaya. Relief. Kalau bahasa kuno Ultraman. Oke, di sini kita mendapatkan instruksi. Nah, ini instruksi juga sekaligus list suara apa saja, tapi sayang ini tulisannya Jepang guys. Ini karena fiturnya banyak sekali, mungkin aku ada beberapa yang nggak dibahas dan aku juga membahas yang kelihatan dan aku ngerti saja guys, karena ini memang banyak banget dan ini instruksinya panjang banget guys. Ya seperti biasa, ini tempat telur, aku biasanya bilang ini tempat telur ayam gitu. Dan ini dia Ancient Sparklands-nya. Wah, kelihatannya keren banget. Dan kalau DX itu memang nggak ada baunya guys. Kalau mau yang bau itu SHF, wah baunya bener-bener wangi. You what? Terus kita juga mendapatkan Ancient Hyper Key ya. Ini aku nggak pernah lihat ya guys. Ini kelihatannya saat aku nonton Trigger the Movie itu nggak ada hyper key-nya. Mungkin kalau kalian ada yang tahu apakah dipakai atau enggak di movie-nya, bisa tulis di komen ya. Ini hyper key-nya itu seperti ini, nggak ada gambarnya Evil Trigger ya. Ini cuman polosan saja. Oke, untuk DX Ancient Sparklands ini nggak bisa diubah menjadi pistol atau gun seperti yang modifikasi ini. Memang ya, soalnya ini modifikasi guys. Untuk yang original ini dibuat modifikasi, dan untuk Ancient Sparklands ini memang ancient dia. Jadi sederhana sekali tapi benar-benar overpower. Dan dia ini digunakan juga oleh kapten terbaru dari God Select, yaitu Kapten Tapioka guys. Oh, ternyata Kapten Takioka guys, bukan tapioka. Kalau tapioka itu apa ya, beras, bukan beras, tepung. Nah, sekarang aku akan mulai membahas dan juga membandingkan kedua Sparklands ini. Yang satu ancient dan yang satunya original atau modifikasi. Oke, untuk bentuk dan moldingnya itu seperti ini. Kurang lebihnya sama, cuman yang Ancient Sparklands ini memiliki sedikit tekstur kasar, jadi sedikit bernuansa bebatu-batuan gitu. Dia itu juga digunakan oleh peradaban kuno ya. Nah, termasuk Kapten Takioka dan Yusari itu sejenis kelompok gitu atau semacam anggota di zaman dulu, peradaban kuno. Nah, untuk bentuknya ya memang sama-sama seperti ini, cuman lebih sedikit modern yang versi original, karena juga bisa diubah menjadi gun. Dan sama seperti yang versi ini,
sama seperti yang versi original, kita bisa menyalakannya, bisa dinyalakan, dimatikan juga bisa. Nah, caranya itu tinggal ditarik aja, ditusuk, ditarik, terus habis itu dipasang baterainya dan tinggal on, terus bisa. Nah, untuk warnanya ya seperti ini, warna-warna lumut-lumut gitu, warna biru kehijauan atau hijau kebiruan, terus juga ada warna biru-birunya. Ya, warnanya itu simple guys, tapi bagus ya, menurutku simple tapi bagus. Terus juga untuk sini apa ya, ini kayak transparan tuh, part transparannya itu juga bagus, ada sedikit warna ungu-ungunya nih, kalian bisa lihat. Dan di sini ada lubang karena nanti ada fitur kerennya guys. Nah, makanya tetap tonton sampai akhir biar tahu itu fiturnya apa. Oke, sekarang ini memang nggak ada artikulasi guys, nggak ada apa-apa. Dan ini aku juga sudah nyalain ya, ini juga aku sudah pasang baterai, sudah nyalain. Baterainya itu A3 ya kalau nggak salah, A3 yang kecil-kecil segini. Nah, segitu itu. Nah, ini aku sudah pasang. Dan untuk HyperKey-nya itu seperti Nurse DC, dia itu nggak ada tempat untuk baterainya, jadi langsung otomatis, makanya nggak bisa dinyalain. Nah, ini nggak bisa dipencet-pencet. Oke, sekarang aku akan tes suara apa saja yang bisa dikeluarkan oleh Ancient Sparklens ini. Oke, pertama pastinya di on off. Ini untuk suara ketika aktif atau di on kan itu seperti ini guys. Nah, itu dia guys, suaranya juga ada sedikit lampu-lampu di bagian bawah sini, lampu-lampu biru. Terus juga ada suara apa ya, itu suara-suara sihir gitu guys. Itu mungkin suara-suara sihir gitu, atau suara-suara saat aktif, karena ini memang ancient atau kuno, jadi suaranya itu seperti itu guys. Oke, terus aku sekarang akan coba tekan-tekan atau pencet-pencet. Oke, itu dia suara apa itu, suara ketika ditekan. Nah, seperti itu. Dan sekarang aku akan coba menggunakan HyperKey ini. Oh ya, sebelum itu aku akan coba pencet-pencet. Ini mungkin kalau di hold ada suara lain ya. Oke, kita akan coba sama-sama. Ada sound mode guys. Coba kalau sound mode ini bisa apa ya? Itu kayaknya suara transform ya. Itu kemungkinan suara transform atau suara lain guys, suara efek lain. Oke, coba ada suara lagi nggak? Ada suaranya Kengo guys saat dia sedang ngomong-ngomong dengan Kapten Takioka. Nah, itu dia sedang berdebat ya kayaknya saat scene itu. Itu ada suaranya siapa itu guys? Kayaknya Kapten Takioka-nya itu yang berbicara. Mungkin ya. Itu soalnya suaranya mirip-mirip guys. Wah, ada suaranya Kengo saat marah guys. Ada suaranya siapa itu guys? Antara Kengo sama Takioka-san atau Kapten Takioka. Oke. Ada suara-suara
Ini kayaknya bakal diterusin sampai nanti malam guys, karena tadi aku sempat lihat di instruksi kalau suaranya itu bener-bener banyak sekali. Jadi kita langsung saja lanjut. Itu masih ada suara-suara banyak sekali. Jadi aku akan lanjut saja biar nggak lama-lama ya guys. Pastinya kalian juga penasaran kalau hyperkey-nya dipasang itu seperti apa. Oke, langsung saja kita pasang hyperkey-nya. Oh, suara apa itu guys? Left key atau last key ya itu? Itu ada suara gitu guys. Last key gitu aku dengernya. Oke, kalau kalian tahu itu maksudnya apa atau mungkin kalian denger kata lain selain yang aku denger, bisa tulis di komen ya. Ini suara saat dipencet ininya lebih mantep guys dibandingkan yang tadi. Kayaknya lebih mantep ya. Dan itu aja sih kayaknya kalau dipasang ke sparklens-nya ini hyperkey, kayaknya seperti itu saja. Dan untuk bentuk hyperkey-nya tuh seperti ini. Ya kayak kuno-kuno gitu ya hyperkey. Mungkin ini ancient hyperkey ya. Ini karena aku nggak pernah lihat ada di filmnya. Ini warnanya biru, putih, dan juga ada sedikit warna hijau-hijau dan kebiruan di bagian dalam. Oke, terus aku juga pastinya akan mencoba ini multi type ke ancient sparklens ini. Nah, kita ganti ke sparklens mode. Nanti mungkin kalau untuk mode yang sound mode kayaknya nggak bisa deh guys. Jadi kita ganti ke sparklens mode. Suara saat boot up-nya beda guys. Oke, langsung saja kita nyalakan. Untuk suara transformnya itu nggak ada beda ya guys, sama aja. Cuman warna-warnanya aja yang di sini mungkin sedikit beda ya. Ungu-ungunya agak beda, birunya juga mungkin agak beda, dan lain-lain. Oke, dan sekarang aku akan coba sebaliknya. Nah, untuk sparklens yang sudah menjadi sedikit modifikasi ini, kita coba nyalain dan juga pasang hyperkey ini. Sama guys, left key kalau nggak salah. Terus habis itu ada sedikit warna-warna hijaunya. Error guys, nggak bisa dipencet. Error. Berarti memang nggak kebaca dan nggak bisa, cuman dipasang saja jadinya bisa. Oke, sekarang aku akan membahas fitur yang menurutku menarik sekali ya, yaitu sensor cahayanya. Nah, sensor cahayanya itu ketika dikenakan lampu yang benar-benar terang, contohnya itu flashlight, center, dan lain-lain, di bagian tengah sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada lubang. Nah, tuh. Dan dalamnya itu ada sesuatu guys. Itu adalah sensor cahaya. Nah, sensor cahayanya itu ketika dikenakan cahaya nanti bakal ngeluarin suara-suara. Oke. Di sini aku sudah memiliki center. Nah, ini bukan center ya, sebenarnya flashlight dari handphone kita buat brightness-nya paling terang. Dan sekarang aku akan coba. Nggak bisa ya. Ini mungkin minta di restart guys. Oke, habis di restart kita langsung saja coba. Masih belum mau. Oke, itu mungkin harus dinyalain dulu dan kita akan coba lagi. Nah, itu dia guys, bisa nyala. Dan sekarang aku akan coba hold agak lama. Itu mungkin suaranya itu aja sih guys. Oke, mungkin aku sentrongin agak lama.
Oh. Oh. Oh, bisa transform guys. Langsung saja kita coba. Oh, transform guys. Wow, bisa transform. Dan pastinya kalian sudah tahu Kapten Takioka transform menjadi apa. Nah itu dia guys, suara efek transformnya ternyata bukan yang di saat apa ya itu, saat sound mode itu bukan guys, ternyata saat disentrongin atau dikenakan cahaya yang bener-bener terang guys. Wah, ini memang bener-bener banyak sekali part-part tersembunyi, jadi mungkin aku nggak terlalu bahas semuanya ya guys, karena ini memang sangat-sangat banyak dan ini aku bahas yang aku tahu saja. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, pastinya kalian beli spark lens-nya dan kalian juga coba-coba. Mungkin kalian bisa menemukan beberapa part yang aku belum temukan ya. Dan itu saja reviewku tentang Hyper-Key dan juga Ancient Spark Lens. Oke, kesimpulannya adalah kalau kalian cuma pingin punya spark lens, aku saranin ambil yang versi original ini, karena menurutku yang Ancient Spark Lens sedikit overpriced guys. Tapi kalau kalian kolektor Dex Ultraman, aku saranin ambil dua-duanya. Sikat semua guys. You what? Oh iya, aku juga kedatangan paket yaitu SAF King Jewel Storage Custom. Nah, tungguin ya guys reviewnya, dan juga jangan lupa like dan subscribe Calvin Channel. Bye.